Halo, selamat datang di channel Bung Harpa. Ya, di edisi kali ini langsung aja, seperti mungkin kalian udah lihat di judul dan juga thumbnail, gue akan fully bahas satu pertandingan yang berlangsung kemarin di Piala Dunia Under 17 dari grup A. Pertandingan pertama Indonesia, ya kalian semua udah tahu, gue yakin skornya. Kita nggak tahu ya, ini kita bisa kasih judulnya berhasil menahan imbang atau justru gagal menang. Tapi gue yakin sebagian dari kita atau mayoritas mungkin ya sepakat bahwa kita berhasil menahan imbang Ekuador 1-1. Ya, gue mencoba untuk mengatakan bukan terlalu optimis tapi juga nggak terlalu pesimis, karena memang jujur kalau kita runtun dari persiapan tim nasional Indonesia U17 ini, dari mulai kita ditunjuk jadi tuan rumah U17 itu hanya mungkin sekitar 3 atau 4 bulan, sehingga tidak banyak, tidak ada kompetisi juga, kita nggak punya kompetisi reguler, tidak ada kompetisi antar negara di U17 yang diikuti oleh Arkan kakak dan kawan-kawan, sehingga kalau boleh jujur, dan lawannya pun adalah runner up Copa America U16. Jadi kalau gue boleh jujur, sebenarnya ini hasil yang agak sedikit di atas ekspektasi lah gitu. Nah, tapi sebelumnya gue mau sedikit bilang masalah teknis. Mungkin kalau suara gue kurang jelas, gue mau maaf, karena ini gue nggak pakai headset, jadi mungkin suara gue agak berkurang sekitar 20-30% volumenya, jadi mungkin bisa lu kerasin sedikit ya, karena suara gue tone itu powernya tidak besar atau tidak keras ya. Jadi gue justru minta bantuan kalian kalau kalian ingin lebih lanjut mendengarkan paparan gue terkait hasil Indonesia dan Ekuador kemarin yang berkesudahan 1-1 sampai habis. Oke, jadi kebetulan kemarin gue terlibat dalam live reaction di DPI dan ternyata sangat menyenangkan karena juga ada kolaborasi, chit chat, adu analisa, saling melengkapi, juga kadang-kadang agak sedikit beda, dan gue mengikuti setiap detik pertandingan kemarin. Sangat menarik. Ada beberapa catatan. Tadi secara keseluruhan gue udah kasih tahu di awal bridgingnya, pertandingan ini menurut gue adalah ini sudah hasil yang bagus lah. Bagus. Kalau sangat bagus sih mungkin enggak lah ya, karena masih ada beberapa catatan. Nah, catatan itulah di sini yang main gue utarakan ya. Jadi pertama tadi itu Bima Sakti banyak yang meragukan bakalan dibantai, bukan hanya kalah bahkan dibantai, tapi ternyata mampu menahan imbang 1-1. Dan itu ada peran juga dari tactical changing yang dilakukan oleh Bima Sakti. Misalnya di momen pertama ya, pemain kita agak gugup dan itu normal. Argentina bahkan Argentina pun yang juara dunia kalah dari Arab Saudi di partai pembukaan Piala Dunia tahun lalu dan ternyata bisa menang. Kemudian juga banyak sekali pertandingan-pertandingan yang melibatkan pemain besar, mereka mengatakan gugup di awal-awal, itu normal ya. Itu yang diutarakan Bima Sakti juga selepas pertandingan di preskon. Jadi normal. 10 menit pertama kita agak tertekan, tapi kemudian selepas itu menit 15, 20, 25 justru Ekuador yang ketarik dengan ritme permainan kita, dengan frekuensi permainan kita agak turun ya. Kemudian justru kita yang berhasil mencuri gol di menit ke-22. Nah, ini gol yang memang kita juga ketika kita menciptakan gol atau menang bahkan ya misalnya, itu kadang-kadang bukan melulu kita yang brilian, tapi kadang-kadang kita juga bisa memanfaatkan kesalahan lawan. Kebetulan gue lupa nama kipernya si Ekuador ini, emang ada 1-2 kali dia melakukan kesalahan yang coba dimanfaatkan oleh para pemain kita. Nah, gol ini juga kalau gua nggak salah ya, itu juga berawal dari kesalahan pertahanan mereka. Sebelum akhirnya kemudian ada cutback dari kiri yang diselesaikan dengan baik oleh Arkan kakak. Nah, kalau kita lihat Arkan kakak sepanjang pertandingan ini, sebenarnya ini adalah salah satu bibit pemain depan yang sangat berprospek, sangat berpotensi sekali. Bahkan menurut gue bisa melebihi Dimas Derajat dan Ramadan Sananta saat ini. Yes, gue tidak mau terlalu memberikan apresiasi terlalu tinggi, tapi ini adalah bagian dari analisa proyeksi gue ke depannya. Kenapa? Karena kalau kalian teman-teman lihat proses golnya itu memang ada seperti bola muntah lah, seperti itu ya, kurang lebih ada mantul dan seterusnya. Tapi beberapa kali di luar itu, insting positioning dari seorang Arkan kakak itu sangat luar biasa. Ada satu momen juga, gue lupa kapan ya, kalau nggak salah babak pertama itu ada crossing juga, lambung dari atas, itu posisi Arkan kakak tuh nggak tahu kenapa dia tiba-tiba di posisi yang free.
Ya sayang memang boleh nggak nyampe ke dia karena dipotong salah satu back lawan. Jadi pemain ini gue lihat dari awal ini sangat cerdik, sangat cerdas dan punya insting dalam mencetak gol, terutama dalam mencari posisi. Afrizal juga di kiri oke, tapi memang ya tim ini didesain pertandingan kemarin untuk bertahan. Jadi memang tidak banyak opsi menyerang sehingga kemampuan dribbling, kemudian juga carrying the ball-nya Afrizal, kemudian juga decoy-nya, gocekannya, umpannya juga jadi nggak terlalu keluar ya karena memang tidak banyak opsi yang didapatkan oleh Afrizal. Tapi dia bermain bagus. Satu catatan gue adalah Djibadin ya, Djidiban nomor 10 ya. Sorry gue kalau lupa. Itu gue nggak ngerti kenapa, tapi sering banget dipakai sama nggak diganti-ganti sama Bima Sakti. Padahal di babak pertama aja ada 2-3 kali kesalahan umpan di area tengah. Jadi dia ngasih ke pemain lawan lah umpannya. Itu sangat fatal ya. Gue nggak ngerti kenapa. Bahkan di babak kedua juga totalnya ada 4-5 lah kalau nggak salah itu. Salah umpan di area sendiri sampai di sepertiga area sendiri, bahkan di daerah yang pantang istilahnya untuk melakukan kesalahan bagi seorang MC. Nah, gue nggak ngerti ya kenapa tidak ada tindakan tertentu, tapi yang jelas ada pergantian pemain dan juga pergantian posisi yang dilakukan oleh Bima Sakti. Menurut gue ini adalah salah satu kunci akhirnya Indonesia berhasil mencuri 1 poin dari Ekuador, yaitu dia memasukkan seorang siapa tuh Ramade ya kalau nggak salah ya, yang dari Papua itu panggilannya Poci apa siapa gitu ya. Kemudian dia dijadiin center back, gantiin posisinya si Iqbal, dan Iqbalnya naik jadi DM, dan ternyata itu lebih maksimal karena si Ramade ini jadi masih bugar, sehingga ketika ada crossing bola, crossing dari samping dari flanknya Ekuador itu mampu diantisipasi, mampu dihalau dengan clearance dengan kepala oleh Ramade itu. Sementara si Iqbal dengan ketenangannya dia, dengan visi bermainnya dia menjaga keseimbangan di lini tengah, terutama dalam bertahan. Jadi pergantian pemain dan taktik ini ternyata memang membuat pertahanan dari Indonesia ini agak sedikit lebih baik ya, karena kebetulan Ekuador juga tidak terlalu banyak opsi dalam menyerang, hanya dari sayap, crossing. Jadi dengan antisipasi tadi yang dilakukan Bima Sakti, strategi yang monoton tadi Ekuador juga dengan mudah dipatahkan. Nah, satu lagi catatan gue yang harus diperbaiki ketika Indonesia nanti menghadapi Panama di laga kedua, yaitu di sisi kanan Weber. Dia ini pemain yang punya karakter menyerangnya bagus, tapi beberapa kali dia telat, menurut gue telat turun ya. Nggak apa-apa kalau lo bisa bantu menyerang, tapi juga jangan lupa untuk telat turun. Dan kalau kita lihat gol pertama yang dicetak oleh Obando itu karena dia telat turun ke belakang. Kemudian memang ada kesalahan Zaki juga yang telat reposisi ke jaga si Obando, tapi sebenarnya si Weber ini punya kesempatan untuk membackup miss posisi dari si Zaki ya, tapi itu tidak dilakukan. Dan bukan hanya itu, beberapa kali juga dia memang telah turun Weber, tapi menyerangnya bagus. Ini karakternya inverted ya, masuk ke dalam beberapa kali gue lihat. Nah, last but not least, maybe last but the best adalah penampilan dari Ikram. Gue sering salah sebut ya, Irkam. Yang benar adalah Ikram, jadi kayak kram. Kebetulan kakinya sempat kram juga waktu main. Tapi most of all, ini menurut gue adalah man of the match pada pertandingan kemarin. Dari awal juga udah kelihatan bagaimana cara dia motong bola, bagaimana cara dia mengantisipasi serangan lawan, bagaimana cara dia memutuskan maju ke depan. Itu menurut gue nih pemain yang pakai otak mainnya. Jadi kelihatannya ya kalau kiper ini banyak yang salah kaprah ya, bukan refleks menurut gue nomor 1, tapi adalah reading the game. Makanya kelihatan kalau kiper-kiper yang canggih, yang pinter, sepertinya dia gampang-gampang mengantisipasi bola, tapi itu lebih karena ibaratnya dia udah punya informasi duluan kecenderungan apa yang akan dilakukan lawan, misalnya dari sayap ya. Ketika kita bisa membaca gestur lawan, membaca kebiasaan pemain tertentu, kita udah akan tahu kira-kira dia pasti akan meng-crossing. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi dengan baik sehingga akan terlihat lebih mudah. Nah, menurut gua Ikram adalah salah satu pemain yang seperti itu, dan ini gue bilang membuat Hernando Ari dan penjaga gawang Indonesia lainnya, mungkin Nadeo juga udah agak sedikit turun sih ya. Gue pikir akan punya pesaing yang cukup serius ya. Usianya kan juga masih muda ya, Ikram pasti kan sekitar 16-17 lah ya. Jadi kembali kita punya stok cadangan kiper yang cukup bagus.
So, by far ini adalah man of the match menurut gue, penampilannya sangat baik sekali, tenang, berani bersuara juga, tapi tidak berlebihan. Gue teringat dengan gawang Arsenal Ramsdale yang bagus, tapi kadang-kadang agak suka berlebihan. Cara nangkepnya lah, cara teriaknya kadang-kadang nggak perlu dia teriak. Tapi Ikram nggak. Saat dia harus teriak-teriak, saat dia harus tenang-tenang, ya. Dan dia bertarung sangat luar biasa. Walaupun memang ada unsur, mungkin kalian bisa mengatakan unsur luck ya, karena ada kena mistar, kena tiang dan sebagainya. Ada juga tendangan first time-nya Bermudez kalau nggak salah ya, gue lupa lah namanya, gue nggak hafal, dari Ekuador yang melayang ke atas ya. Tapi by far ya tadi gue bilang penampilan Ikram itu sangat luar biasa, jadi man of the match. On the top of that, ya gue bisa mengatakan Indonesia debutnya di Piala Dunia merebut 1 poin dan mencetak gol duluan. Jadi Arkan Kakak, ya titisannya kakak mungkin ini bisa cerita sampai anak cucunya, dulu papa cetak gol di Piala Dunia ya. Ya it's okay lah ya, itu untuk apa namanya personal achievement. Yang pasti dengan hasil ini juga harusnya ketika menghadapi Panama kita bisa lebih percaya diri. Ekuador, ingat sekali lagi, runner up Copa America U16, kalah dari Brasil di final, jadi ini bukan kaleng-kaleng. Dan ingat juga sekali lagi, kalaupun nanti hasilnya apapun, mau kita lolos mau nggak lolos, yang penting ini jangan lupa, ini bukanlah tim nasional senior, masih U17, masih ada 18, ada 19, 20 dan seterusnya baru senior. Jadi biarkan mereka berkembang. Di sini bukanlah ujung dari sebuah estafet, tapi permulaan yang cukup baik, tinggal kita bagaimana nanti kelanjutannya. Dan ya untuk Bima Sakti, selamat, tugas masih banyak menanti. Yang pasti dengan format seperti ini masih ada peringkat 3 terbaik. Dari pengalaman yang gue tahu, seperti di Euro 2016, waktu itu Prancis lolos dari babak grup hanya dengan 3 poin dari 3 kali seri dan akhirnya juara. Jadi kita punya peluang itu, kalaupun kita bahkan kalah dari Panama masih bisa, tapi mudah-mudahan bisa menang. Kalau kita menang dari Panama, 90% kita lolos ke babak berikutnya, dan tentunya ini juga menjadi keriaan bagi Indonesia ya, yang akan segera mungkin masuk ke tahun politik agak panas. Mudah-mudahan kalau Indonesia bisa sukses melangkah jauh, bisa sedikit banyak ya mengikis polarisasi. Oke, itu dia paparan gue terkait dengan hasil pertandingan pertama dalam sejarah Indonesia di Piala Dunia di luar East Indies ya, tahun 34 atau 38 lah gue lupa. Tapi ini benar-benar yang sudah Indonesia merdeka, ini pertama kali, walaupun U17. Congratulations, tapi perjalanan masih panjang, jangan cepat puas. Kongres untuk Bima Sakti dan juga Arkan Kakak dan kawan-kawan. Terima kasih, salam sehat, ciao.